Tanggapan Anies soal video potongan Pak Jusuf Kalla. Kok ada yang tega memotong-motong lalu menjadikan ini sebagai percikan bara, dan jahat sekali yang memutarbalikan itu, jahat sekali terhadap orang yang membangun perdamaian, diputarbalikkan sedemikian rupa lalu dijadikan materi untuk membenturkan. Sampai kapan Anda mau jadi orang munafik? Kenapa beta tanya begitu? Karena Anda sok-sokan peduli terhadap Pak JK yang videonya dipotong. Lalu kenapa Anda tidak peduli ketika para pendukung Anda memotong videonya Pak Ahok? Kenapa Anda tidak peduli ketika para pendukung Anda memercikan bara api di Jakarta demi Anda bisa jadi gubernur? Apa salah Grace Natali? Apa salah Ade Armando? Nggak salah. Nggak ada salahnya Grace Natali dan Ade Armando, itu nggak punya salah. Tontonlah videonya full. Lah, nonton video full sama yang dipotong ini nggak ada bedanya. Beda dengan kasus Pak Ahok dulu. Pak Ahok videonya dipotong lalu diedit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Abah yang akhirnya dirujak oleh pemuda NTT gara-gara bacotannya yang menyebut bahwa kok tega ya ada orang memotong video si Caplin. Lah dirimu sendiri gimana, Bah? Ya, kenapa dulu diam saja ketika video Ahok itu dipotong dan diedit oleh keroco-kerocomu? Malah kau manfaatkan video itu untuk melakukan kampanye hitam ya, demi dirimu mendapatkan jabatan gubernur. Emang manusia yang satu ini ya sangat munafik sekali teman-teman ya, sangat munafik sekali. Lain bacotan, lain pula tindakannya. Koclah. Kapan sih orang seperti ini dipulangkan ke negara asal leluhurnya, ya kan? Daripada di Indonesia cuma tukang fitnah, ngelubangin jalan, ya kan? Ngurusin angin ya, KTP angin katanya, angin gak ber-KTP, ngurusin parkir air ya kan, gak berguna sama sekali ini orang. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tanggapan Anies soal video potongan Pak Jusuf Kalla. Kok ada yang tega memotong-motong lalu menjadikan ini sebagai percikan bara. Jadi menurut saya yang dikerjakan Pak JK membagikan pengalaman itu pada anak-anak ini. Anak-anak muda yang umur 20-an yang berada di kampus. Itu sesuatu yang mulia dan jahat sekali yang memutarbalikan itu. Jahat sekali terhadap orang yang membangun perdamaian, diputarbalikkan sedemikian rupa lalu dijadikan materi untuk membenturkan. Ya, itu adalah pernyataan Abah ya, Abah Ngibul ya, si tukang ngibul beberapa waktu lalu ya, tapi baru kali ini sempat kami up gitu kan. Intinya ya seperti itulah, dan di bagian bawah ini, bagian bawah video mudah-mudahan kelihatan itu adalah 3 orang yang saat ini dilaporkan ya, terkait dugaan memotong-motong video itulah. Tapi yang heran ini orang ya kan, bukan 3 orang itu, tapi yang bacot barusan. Kok bener-bener muka tembok gitu ya. Nah, coba kira-kira apa komentar saudara kita dari Indonesia Timur ya, dari NTT ya, terkait bacotannya si tukang ngibul yang baru saja kita saksikan. Ini dia. Kok ada yang tega memotong-motong lalu menjadikan ini sebagai percikan bara. Jadi menurut saya
yang dikerjakan Pak JK membagikan pengalaman itu pada anak-anak ini. Anak-anak muda yang umur 20-an yang berada di kampus. Itu sesuatu yang mulia dan jahat sekali. Jahat sekali yang memutarbalikan itu. Jahat sekali. Terhadap orang yang membangun perdamaian, diputarbalikkan sedemikian rupa. Lalu dijadikan materi untuk membenturkan. Untuk Abah Anies, beta mau tanya, sampai kapan Anda mau jadi orang munafik? Kenapa beta tanya begitu? Karena Anda sok-sokan peduli terhadap Pak JK yang videonya dipotong. Lalu kenapa Anda tidak peduli ketika para pendukung Anda memotong videonya Pak Ahok? Kenapa Anda tidak peduli ketika para pendukung Anda memercikan bara api di Jakarta demi Anda bisa jadi gubernur? Atau Anda mau beralasan peduli terhadap Pak JK karena beliau membagikan pengalaman mulia terhadap anak muda di kampus? Justru saat itu Pak Ahok juga sedang membagikan pengalaman mulia terhadap masyarakat luas ketika beliau mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil gubernur. Karena saat mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil gubernur, Pak Ahok mendapati ada oknum-oknum yang suka menggunakan ayat suci untuk menghasut rakyat agar jangan memilih paslon yang tidak seiman. Lalu kenapa saat itu Anda tidak peduli, bahkan tidak mengatakan Buniani sebagai orang jahat? Oh, sekarang Anda belum tahu siapa sosok yang memotong videonya Pak JK, tapi langsung mengklaim dia orang jahat? Justru Anda itu lebih jahat, bos. Lebih jahat karena menjadi gubernur di atas penderitaan orang lain. Jahat karena membiarkan para pendukung Anda mengintimidasi orang yang suka membangun seperti Pak Ahok. Bahkan jahat karena menolak sholatkan jenazah hanya gara-gara semasa hidup mendukung Pak Ahok. Lalu apakah Anda sudah lupa dengan kisah Pak Ahok yang diputar balik sedemikian rupa untuk membenturkan agama demi Anda bisa jadi gubernur? Jadi stop munafik. Stop munafik karena ada pepatah mengatakan bahwa lebih baik menjadi mantan orang jahat daripada menjadi mantan orang baik. Tapi kalau tingkah laku Anda seperti itu, maka beta bisa bilang bahwa dari dulu hingga sekarang Anda itu tetap jahat. Nah, yaitu. Kok kau itu, ya, Bah ya, kok diam saja ketika dulu kroco-krocomu, pendukungmu itu memotong dan mengedit. Ingat loh, memotong dan mengedit. Seingat saya dulu seperti itu. Kalau Ade Armando ini hanya diduga memotong, walaupun Ade Armando itu menolak. Dia nggak mengaku sebagai orang yang memotong video itu. Iya kan? Lah memotong aja kau katakan kok ada ya orang jahat ya, orang yang memotong video si Chaplin. Lah dirimu dulu ya kan, walaupun bukan dirimu tetapi pendukungmu itu bukan hanya memotong tapi mengedit ya kan videonya Ahok sampai macam kayak gitu dan kau diam saja. Kau ini emang aduh, betul kata leluhur-leluhur saya gitu ya di zaman dulu, hati-hati kau dengan orang ya kan. Saya nggak mau menyebutkan nama sukunya, tapi kita sama-sama tahu lah ya yang dimaksud itu. Hati-hati kau dengan bacot-bacot ini, waduh. Dan ternyata benar. Dulu saya nggak percaya ya. Lanjut. Apa salah Grace Natali? Apa salah Ade Armando? Nggak salah. Nggak ada salahnya Grace Natali dan Ade Armando itu nggak punya salah. Ngelaporin juga atas dasar apa? Orang Grace Natali dan Ade Armando hanya mereaksi saja. Cuma mereaksi atau memberikan respon atas ucapan yang mereka dengar melalui video potongan yang viral. Salahnya di mana? Kalau toh mau melaporkan, seharusnya adil dong. Laporkan juga itu orang yang pertama kali mengupload potongan video itu. Lagian ketika ditelusuri kan waktu potongan video itu viral, video yang berdurasi full itu nggak ada ketika dicari gitu loh. Jadi mana mungkin seorang tokoh seperti Grace Natali dan Ade Armando itu asal berucap atau memberikan reaksi kalau memang mereka sudah menemukan video dengan durasi fullnya yang kurang lebih 1 jam itu. Video dengan durasi fullnya itu muncul setelah Grace Natali dan Ade Armando akan dilaporkan, baru muncul tuh video dengan durasi fullnya.
Seharusnya sebagai pihak pelapor itu mengkaji dulu sebab musabab, sebab akibat, rantai permasalahannya seperti apa, niatnya dari ucapan ini apa, konteksnya apa. Lagian Grace Natali dan Ade Armando juga menggunakan dasar kok. Mereka membawa kitab berdasarkan keyakinannya sebagai rujukan. Salahnya di mana? Yang dikatakan menista gimana? Yang dinyatakan fitnah itu di mana? Orang mereka hanya merespon ya, hanya sekali lagi hanya merespon sesuai dengan ucapan yang ada di potongan video. Kalau toh mau melaporkan, itu laporkan orang yang memberikan gelar kepada orang lain dengan gelar Imam Mahdi. Nah, itu jelas tuh. Itu jelas penistaan. Orang tanda-tanda Imam Mahdi muncul udah ada, tapi menyematkan dengan gelar itu jelas menista. Tapi kenapa kok nggak ada yang laporin, malah diem aja? Malah Grace Natali dan Ade Armando yang sebatas merespon atau mereaksi sebuah video lalu dilaporkan. Kan embuh lah. Ini ada unsur apa? Apakah karena mereka tokoh publik? Ataukah karena memang dalam hati yang melaporkan itu fanatik buta? Jadi nggak mau mencari dulu sebabnya, nggak mau cari dulu atau merunut dulu permasalahannya seperti apa. Nah, itu saja koreksi saya kepada pihak yang melaporkan. Mohon maaf, salam sehat, salam sejahtera, salam NKRI Merdeka. Assalamualaikum. Ya, jadi netizen barusan ini menyatakan pendapatnya ya, bahwa sebetulnya tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh 3 orang ya, yang saat ini dilaporkan oleh si Chaplin ya, melalui pengacaranya dan juga oleh orang-orang lain ya, atas nama ormas ya, organisasi kemasyarakatan, ormas keagamaan tertentu gitulah, iya kan? Yang katanya itu bersalah. Nah, menurut netizen barusan nggak ada salahnya. Di mana salahnya? Mau dipotong ataupun tidak dipotong, video tersebut tidak mengubah esensi. Jadi sebetulnya kan begini ya. Kenapa video itu dilarang dipotong? Karena dikhawatirkan akan mengubah atau minimal mengurangi esensinya. Ya kan? Tetapi kalau dipotong tidak mengubah ataupun tidak mengurangi esensinya, sebetulnya nggak ada persoalan. Dan banyak orang yang mengatakan menonton video panjangnya dengan menonton video pendeknya sama aja. Esensinya nggak berubah gitu loh. Beda loh dengan di masa Ahok dulu ya kan, dipotong, diedit, esensinya berubah ya kan. Coba kita dengar nih pernyataan salah seorang saudara kita dari agama non-muslim gitu ya, menyikapi persoalan ini. Ini dia. Yusuf Kala. Jadi teman-teman, menurut aku ini buzzer-buzzer Yusuf Kala mulai dikerahkan nih untuk menyerang, untuk posting-posting, untuk membela Yusuf Kala. Kenapa aku bisa bilang seperti ini? Karena banyak sekali akun-akun yang komen di postinganku seperti ini. Tontonlah videonya full. Lah, nonton video full sama yang dipotong ini nggak ada bedanya. Beda dengan kasus Pak Ahok dulu. Pak Ahok videonya dipotong lalu diedit. Kalau ini dipotong atau tidak sama saja konteksnya, gitu loh. Nah, lihat nih postingan dari mereka yang komen-komen. Wede, bisa serentak ya, gambar pun sama, semuanya tentang Yusuf Kala. Di sini kita semua sudah jelas ya melihat perbedaan dari Yusuf Kala dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kita para pendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu lahir dari hati. Bukan karena dibayar ataupun kita menjadi buzzer mereka, tidak. Kita lahir dari hati mencintai Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Oke? Sini aja ya. Di sini kita juga tahu enak ya kalau orang punya duit, punya kuasa, giliran buat salah, bisa mengerahkan apa yang kita mau. Padahal duitnya utang negara. Isu tentang ijazah palsu Pak Jokowi yang untuk mematikan karakter Pak Jokowi gagal. Mencari celah untuk menjatuhkan Pak Prabowo dengan seolah-olah baik ya, harga BBM harus naik lah, juga gagal. Berarti
prediksi yang dia sampaikan bahwa bulan Agustus akan terjadi chaos itu meleset. Inilah udah yang membuat rame dulu, terus senggol sana senggol sini, giliran diladeni merasa paling tersolimi, merasa paling tersakiti, dan baper akhirnya ngelaporin si A, si B, si C lah. Seandainya ya Pak Jokowi dan Pak Prabowo melaporkan semua orang yang memfitnah dengan cara hoax, mencaci maki, dan mengedit foto Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang tidak-tidak, pasti banyak yang masuk. Tapi apa yang mereka katakan? Walah, anti kritik, otoriter lah, kejam lah. Giliran junjungannya, waduh, harus dipenjara lah, harus inilah, harus itulah, aduh. Tapi ya nggak apa-apa. Di sini kita akhirnya semua tahu siapa yang benar-benar tulus untuk bangsa dan negara ini, dan siapa yang ingin berkuasa untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dan kita akhirnya juga tahu siapa dalang dari kerusuhan-kerusuhan selama ini yang terjadi. Oke? Jangan sampai terpecah belah. Salam NKRI harga mati. Nah, gimana menurut teman-teman? Ada 2 video dari orang yang sama yang saya sajikan secara berurutan ya. Intinya adalah saat ini si Chaplin itu sudah mulai mengerahkan buzzer-buzzernya, ya kan? Intinya setiap netizen barusan ini bikin VT gitu ya, bikin konten, itu selalu ada orang yang berkomentar, jangan lihat potongan videonya, lihat video panjang, video aslinya gitu loh. Nah, dijawab sama netizen ini, emang apa bedanya? Video panjang dengan video pendek terkait si Chaplin itu bacotannya sama, esensinya sama, nggak berubah. Karena cuma dipotong. Beda dengan Ahok. Ahok itu udah dipotong, diedit. Ya kan, esensinya bukan hanya berubah, ya kan? Bukan hanya berkurang, tapi berubah. Nah, ini si Chaplin nggak ada perubahan esensi. Iya toh? Iya. Lah, dan katanya ini serba gagal gitu ya. Prediksi chaos gagal, ya kan? Ijazah Jokowi gagal. Ya, kita tengok aja bareng-bareng ya. Apakah si Chaplin ini masih bisa lepas dari jerat hukum gitu? Karena saya berharap sekali orang-orang yang dilaporkan ini nanti juga melaporkan balik gitu loh ketika tidak terbukti. Ya toh? Iya. Tapi walaupun tidak melaporkan balik, kan si Chaplin sudah dilaporkan ya oleh beberapa ormas keagamaan. Ya toh? Iyalah. Kita tengok aja ya, saya tidak menuduh siapa yang bersalah, kita tunggu saja bagaimana proses hukumnya berlangsung dan sampai vonis nanti. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.